Cerita ini terjadi di kota El Paso, yang terletak di perbatasan Amerika dan Meksiko. Kota ini sering dipakai kartel narkoba Meksiko untuk menyelundupkan narkoba ke Amerika. Terlihat Ray sedang menjalankan misi rahasia dengan rekannya Andre. Mereka adalah agen rahasia Badan Narkotika Nasional. Dalam perjalanan, Andre bertanya mengenai hubungan Ray dengan anaknya Cody. How's he doing? Did not go well. Sementara Cody, yang tumbuh tanpa ibunya, menjadi seorang remaja yang liar. Cody memiliki 4 teman akrab di sekolah, yaitu Danny, Yvonne, Kyle, dan Jesse. Mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu orang tua mereka bekerja di BNN. Karena itu, mereka saling menutup rapat rahasia mereka. Karena kalau kartel narkoba tahu, maka nyawa mereka menjadi taruhannya. Kyle mengatakan kalau orang tuanya terlihat tegang. Kemungkinan akan ada operasi yang berbahaya. Mereka hanya bisa mendoakan agar orang tua mereka selamat. Sementara itu, tim BNN telah tiba di lokasi operasi. Ray berpura-pura ingin mengisi bensin. Muncul seorang pria mengatakan bahwa bensin habis. Ray lalu berkata ia ingin buang air kecil ke dalam. Namun pria itu tidak mengizinkannya, bahkan mengeluarkan pistol mengancamnya. Tiba-tiba Andre menembakkan peluru bius ke arah pria itu. Pria itu pun pingsan, dan seluruh tim keluar untuk melakukan penyergapan. Kita kembali ke sekolah. Cody melihat seorang gadis yang baru pindah dan mengajaknya berkenalan. Nama gadis itu Teresa. Cody mencoba akrab dengannya, namun Teresa tidak meladeninya dan pergi. Tim BNN menembak penjaga dan masuk ke dalam toko. Di sana mereka menemukan jalan ke ruang bawah tanah. Mereka lalu turun dan menemukan anggota kartel di terowongan. Salah satu dari anggota kartel mencoba melarikan diri. Mereka hendak mengejarnya, tetapi Ray sadar kalau terowongan ini telah dipasangi peledak. Mereka semua berhasil meloloskan diri. Tetapi pada saat mereka sudah merasa aman, tiba-tiba saja sniper menembak. Padilla tertembak di leher, sementara Ray terserempet peluru dan terluka. Jesse sedang berada di kelas ketika ia dipanggil ke kantor kepala sekolah. Terlihat teman-temannya merasakan firasat buruk. Kabar ayah Jesse gugur dalam tugas membuat mereka semua bersedih. Mereka lalu bertemu di sebuah gereja tempat mereka biasa berkumpul. Jesse menyesal karena pagi itu dia tidak sempat berbicara pada ayahnya. Malam itu, Ray mengkhawatirkan Cody yang tidak membalas pesannya. Cody beralasan kalau dia dan teman-teman bersama Jesse yang baru kehilangan ayahnya. Ray lalu mengaturkan jam malam untuk Cody, tidak boleh pulang lewat jam 9 malam. Cody yang merasa sudah dewasa marah karena dikekang begitu. Tetapi Ray adalah ayah yang sangat protektif. Dia memaksa Cody mematuhi peraturannya, membuat Cody menjadi kesal. Keesokan harinya, sebuah pemakaman diadakan untuk mengantarkan Padilla. Sementara itu di Meksiko, Natalia Cabrera tiba di tempat kakaknya, Benito Cabrera. Dia sedang menginterogasi anggota kartel. Benito mengatakan ada tikus di antara mereka semua. Ia mendekati seorang pria bernama Hector dan bertanya, apakah dia pengkhianatnya. Hector menyangkalnya. Tetapi Benito memerintahkan dia menembak sepupunya sendiri untuk membuktikan kesetiaannya. Dengan terpaksa, Hector menembaknya. Ayah Natalia dan Benito, sang pemimpin kartel, hidup dengan bantuan alat penopang hidup. Natalia mengatakan bahwa BNN sedang mengejar mereka dan mereka harus bersembunyi. Tetapi Benito menolak. Ia mengatakan bahwa Natalia adalah mata-mata penting Benito di kota El Paso. Dia memerintahkan Natalia untuk mencari siapa saja anggota BNN yang bertugas di situ. Di sekolah, guru meminta semua murid memilih pasangan untuk pelajaran kimia. Cody lalu mengajak Teresa, si anak baru. Ray dan Andre sedang berada di sebuah kafe ketika Hector datang. Ternyata Hectorlah sang informan. Hector berkata kalau Benito mulai mencurigainya. Karena itu dia ingin berhenti menjadi mata-mata. Ray mengatakan dia akan dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi. Keesokan harinya, Jesse berkata kepada gengnya kalau dia akan pindah kota. Ia menjelaskan bahwa uang pesangon ayahnya tidak cukup untuk bertahan hidup, membuat mereka tidak punya pilihan lain. Cody meminta ayahnya agar BNN membantu keluarga Padilla. Ray mengatakan bahwa mereka telah membuat haraman sumbangan untuk mereka di sebuah situs.
Cody bertanya mengapa tidak menggunakan uang yang mereka sita dari kartel, tetapi Ray menjelaskan bahwa hal itu melanggar hukum. Tiba-tiba Andre menelepon dan mengatakan mereka menemukan sebuah trap house, yaitu rumah persembunyian transaksi narkoba, dan meminta Ray datang. Ray lalu mengajak Cody untuk sekalian mampir. Mereka tiba di lokasi dan masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, pandangan Cody tertuju pada tumpukan uang tunai di sana, dan sebuah ide muncul di benaknya. Mereka pergi ke kantor polisi dan Ray masuk untuk rapat. Cody memanfaatkan kesempatan itu untuk memotret semua informasi yang telah dikumpulkan di kantor tersebut. Seorang petugas memberitahu Ray bahwa tidak ada informasi tentang Natalia, bahkan fotonya pun tidak ada. Ray mencurigai dia masuk ke Amerika melalui terowongan rahasia, sehingga Natalia bebas keluar masuk Amerika dan menjadi mata-mata untuk kartel. Cody menemui teman-temannya dan memberitahu mereka sebuah rencana untuk merampok trap house tersebut, lalu menggunakan uangnya untuk membantu Jesse. Tempat itu dijaga oleh para amatir, jadi tidak akan sulit bagi mereka untuk merampoknya. Untuk masalah senjata, Cody meminta Danny untuk mencuri kunci ruang perlengkapan BNN dari orang tuanya. All compliance gear only, non-lethal, no one gets hurt. We can't just FedEx Jesse a box full of drug money. Your dad worked money laundering, right? Awalnya mereka ragu, tetapi demi Jesse akhirnya mereka setuju. Ray dan Andre sedang di kafe tempat biasa mereka bertemu Hector, tetapi Hector tidak sadar ada mobil yang mengikutinya. Ray menyerahkan kelengkapan identitas baru dan mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Hector. Get down! Get down! Ray! Di ruang interogasi, Ray memberi tawaran kepada sang pembunuh untuk meringankan hukumannya, dengan syarat dia harus mengungkap informasi mengenai Natalia. Karena tidak memiliki pilihan, sang pembunuh pun bekerja sama. Cody dan Danny sedang bersiap untuk merampok. Mereka mengambil senjata dari gudang penyimpanan rahasia BNN. Ray menelepon untuk mengingatkannya agar jangan pulang terlalu larut. Don't stay out too late. Okay. We still need to be careful. Okay, cool. See ya. Bye. Mereka mengamati trap house target mereka. Setelah melihat keadaan aman, mereka pun masuk ke dalam dengan helm night vision. Mereka berhasil merampok trap house itu, tetapi betapa kecewanya mereka karena hasilnya hanya $497. Benito berdebat dengan Natalia. Benito mengatakan bahwa ada seseorang yang mengincar bisnis mereka. Natalia menemukan helm night vision milik anggota BNN. Dia bersumpah akan mencari anggota BNN itu dan membunuhnya. Keesokan harinya, trap house itu ditemukan hangus terbakar, dan kedua penjaga telah dihabisi oleh kartel. Cody dan Teresa sedang berkencan. Teresa menyebutkan bahwa ayahnya tidak ada dalam hidupnya, dan ibunya sangat protektif. Cody bercerita bahwa setelah ibunya meninggal, ayahnya menjadi sangat ketat. Ia hampir tidak punya kebebasan dalam hidupnya. I'm gonna make you happy that you moved here. I'm gonna make you love El Paso. Yeah? Yeah. Kali ini, Cody dan kawan-kawan merencanakan merampok kurir uang kartel. Kurir itu berkeliling dengan truk dan mengumpulkan uang narkoba dari para pengedar, dan selalu dikawal oleh sebuah mobil. Setelah memantapkan rencana mereka, mereka pun memulai operasi pengintaian. Setelah mengumpulkan informasi yang cukup, mereka melaksanakan rencana mereka. Gas air mata dilepaskan dan mereka menembaki para anggota kartel dengan peluru karet. Di tengah kekacauan, kepala Danny terkena pukulan dan membuatnya gegar otak. Come on, let's go, 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 go! Did you see that? Holy shit! Is your head okay, Denny? Yeah. Kyle membuka pintu belakang dan mulai menembaki mobil pengejar. Mereka akhirnya sampai di tempat persembunyian dan merayakan kemenangan mereka. Sang kurir yang gagal dalam tugasnya takut dibunuh kartel. Dia lalu mencari polisi dan meminta perlindungan. Dia memberitahu polisi kalau pelaku perampokan itu terlihat seperti anak-anak dan masih amatir. Ray meminta info tentang Natalia, tetapi sang kurir tidak tahu apa-apa. Sebagai gantinya, dia memberitahu polisi mengenai penyelundupan narkoba melalui mobil pengangkut bir yang akan segera terjadi. Cody mencoba berbicara dengan Teresa, yang sedang kesal karena di ghosting Cody yang lagi sibuk merampok.
Cody berjanji tidak akan mengabaikannya lagi. Dia lalu mengajaknya mendaki gunung untuk menebus waktu yang hilang. Mereka pun berciuman saat matahari terbenam. Setelah itu, mereka kembali ke rumah Cody untuk bercocok tanam. Para agen menyimpulkan bahwa pekerjaan itu dilakukan oleh orang-orang yang sangat tidak berpengalaman. Andre menunjukkan bahwa perampokan ini terjadi di lokasi dan orang-orang yang dalam pantauan mereka. Ray melihat kalau perampok sempat membuang pelacak yang dipasang orang BNN. Dia lalu menyimpulkan bahwa ini adalah pekerjaan orang dalam. Sebelum pergi, mereka memutuskan untuk menyembunyikan detail rencana apapun dari seluruh staf BNN sampai mereka mengetahui siapa tikusnya. Tidak lama kemudian, mereka mendapat info mengenai lokasi Natalia. Seluruh tim BNN mendobrak sebuah gudang, tetapi di sana tidak ada orang, melainkan banyak kamera yang merekam wajah mereka. Natalia sedang menyiapkan terowongan narkoba baru. Dia menunjukkan foto-foto agen BNN kepada Benito yang berhasil mereka dapatkan dari jebakan tersebut. Mereka sekarang akan mulai memburu para agen. Ray mengatakan dia akan memberlakukan jam malam pada Cody. Cody mengamuk dan mengatakan Ray tidak bisa merusak hidupnya seperti ini. Ray menjelaskan bahwa kartel memiliki identitas mereka dan mereka dalam bahaya. Tetapi Cody tidak mau mendengarkan. Di tengah malam, Cody mencuri kartu kunci ayahnya dan mendownload semua data penting. Keesokan paginya, Ray mendapat telepon dari ibu Jessie mengatakan bahwa mereka telah menerima lebih dari $500.000 di halaman funding mereka. Ray sedikit curiga tetapi tidak terlalu memikirkannya dan kembali fokus ke masalah mata-mata di kantor BNN. Jessie menelepon teman-temannya dan membagikan kabar baik itu. Cody pun tiba dan mengatakan dia siap untuk rencana selanjutnya. Danny mengatakan mereka tidak butuh uang lagi untuk Jessie. Tetapi Cody bilang ini untuk mereka sendiri. Dia mengatakan mereka bisa mencuri uang itu dan meninggalkan El Paso untuk selamanya. Danny mencoba memprotes, tapi gegar otak dari aksi mereka sebelumnya tiba-tiba kambuh. Ray mulai memeriksa rekaman perampokan. Dia memperhatikan bahwa salah satu anggota perampok mengalami cedera di bahu kanan. Danny dirawat di rumah sakit. Cody lalu bertemu Ray di luar dan memberitahu bahwa Danny mengalami gegar otak. Ray bertanya bagaimana itu terjadi. Cody lalu berbohong dan mengatakan Danny jatuh dari tangga minggu lalu. Cody kemudian masuk menemui Danny yang sudah sadar. Danny menasihati Cody, jangan melakukan hal bodoh hanya karena kesal pada ayahnya. Danny berkata ayahnya sangat menyayanginya. Sepeninggal ibunya, ayahnya takut kehilangan satu-satunya keluarga yang dia miliki, dan itulah yang membuatnya bertindak protektif kepada Cody. Di rumah, Ray sedang menonton rekaman pertandingan gulat Cody dan menyadari sesuatu. Cody mendapat telepon dari Teresa yang mengatakan ibunya mengundang Cody dan ayahnya untuk makan malam di hari Kamis. Cody setuju dan berjanji mereka akan datang. Ray berencana menyergap truk milik kartel bersama timnya, tetapi Cody juga berencana merampok truk itu. Dia memperhatikan ada badai pasir keesokan harinya, dan itu akan menjadi kesempatan sempurna. Dia menelepon Teresa dan membatalkan makan malam, tetapi mengusulkan untuk menjadi tuan rumah bagi Teresa dan ibunya di hari Jumat, dan Teresa pun setuju. Okay, great. You're still a dick, though. Total dick. Malamnya, Cody memberitahu Ray bahwa dia sedang berpacaran dengan Teresa dan mengundang mereka makan malam di hari Jumat. Ray senang mendengarnya, tetapi dia bertanya tentang donasi besar yang didapat Jessie. Jessie called me and apparently like it blew up on TikTok or something. Cody memberitahu teman-temannya tentang rencana ini, tetapi Yvonne mundur. Menjelang sore, seluruh tim BNN tiba di sana. Truk itu berhenti untuk mengisi bensin. Jessie mematikan listrik dan bersiap untuk menyerang. Cody menyetrum sang supir truk, tetapi ketika dia hendak menyalakan mobil, dia menemukan bahwa truk itu tidak ada kuncinya dan menjadi panik. Kyle mencoba memeriksa saku pria itu untuk mencari kunci. Di tengah badai pasir, membuat jarak pandang sangat terbatas. Tiba-tiba penyergapan pun dimulai oleh anggota BNN. Ray terkejut ketika dia melihat Cody melaju pergi dengan truk itu. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Melalui radio, Andre mengatakan kalau dia akan menangkap truk itu. Tetapi Ray memerintahkan Andre untuk tidak melakukan apapun. Andre bingung, tetapi tidak punya pilihan selain mematuhi atasannya. Stand down! Stand down! God damn it!
Kyle ketakutan dengan seluruh skenario itu dan mengatakan mereka seharusnya tidak pernah terlibat. Andre mencari Ray dan bertanya mengapa Ray membuat keputusan itu. Ray tidak menjawab, tetapi Andre berpikir Ray takut kehilangan partnernya setelah kematian Fadila. Are they okay? Yeah, they're fine. That was a mess. They're not cold. Where's the cash? Fuck, there's no cash! Cody bingung dengan apa yang harus dilakukan sekarang. Dia memungut sekeping koin dari tumpukan narkoba itu. Danny menelepon dan memarahinya. Cody mengakui kesalahannya dan mengatakan dia tidak akan melakukannya lagi. It's over, Cody. It has to be. Ray pulang ke rumah dan menemukan Cody tertidur. Dia menatap foto istrinya dan berjanji akan memperbaiki segalanya. Keesokan paginya, Andre melaporkan hasil penyelidikannya. Namun kepala Ray penuh dengan masalah Cody. Malam itu dia memanggil Cody untuk bicara, namun dia lupa dengan janjinya untuk makan malam dengan keluarga Teresa. Tepat di saat itu, Teresa dan ibunya datang. Ibunya ternyata tidak lain adalah Natalia. Natalia memperkenalkan dirinya sebagai Lydia. Ketika makan malam, Teresa izin ke toilet. Tiba-tiba Teresa memasang alat penyadap di rumah Cody. Ternyata Teresa sama seperti ibunya, dia juga anggota kartel. Dia kemudian melihat koin yang diambil Cody dan menyadari narkoba mereka ada padanya. Setelah itu, Natalia dan Ray terlihat sedang mengobrol. Yeah, I hope so. Setelah makan malam itu, Ray mengajak Kobe untuk keluar kota besok. Dia berencana untuk berbicara dari hati ke hati dengan Kobe. Natalia dan Teresa masuk ke dalam mobil. Kali ini mereka menemukan fakta kalau Cody dan teman-temannya ternyata anak dari anggota BNN yang mereka cari. Segera mereka menculik Danny dari rumah sakit. Cody mendapat telepon dari nomor Danny, tapi dia terkejut mendengar suara Teresa di ujung telepon. Hey, Cody. Teresa? I really did enjoy getting to know you. Teresa mengatakan kalau mereka telah menculik Danny. Jika Cody ingin Danny hidup, dia harus membawa truk itu kepada mereka dalam 2 jam ke lokasi yang dikirim ke ponselnya. Cody segera ke garasi, mengisi bagasi mobilnya dengan peralatan, lalu pergi diam-diam. Tepat ketika Cody berangkat, 2 pembunuh bayaran masuk ke dalam rumah. Ray mendengar sesuatu dan bangun. Pembunuh itu menembaknya tetapi meleset. Dia segera menelepon Andre dan memberitahu kalau kartel telah mengetahui identitasnya. Dia pergi memeriksa Cody, tetapi Cody telah hilang. Dia menerima pesan dari Cody mengatakan bahwa dia pergi menemani Danny ke rumah sakit. Tetapi Andre mengatakan kalau Danny tidak berada di rumah sakit. Hal ini membuat Ray semakin panik. Cody mengambil truk narkoba dari gudang dan menuju lokasi. Sementara Ray dan tim BNN membuntuti Cody dengan melacak ponselnya. Cody tiba di lokasi yang diberikan Teresa, tetapi memperingatkan mereka bahwa dia punya bom. Dia berkata dia telah meracik bom di mobilnya. Teresa meminta semua orang waspada karena dia tahu Cody pintar di kelas kimia. Teresa berkata bahwa satu-satunya alasan dia masuk ke sekolah itu adalah karena mereka tahu anak-anak agen BNN bersekolah di sana. Dia melihat kelompok mereka dan semua kecurigaannya terbukti benar begitu dia melihat foto-foto di dinding kamar Cody. Tim BNN memakai night vision dan mulai menembaki penjaga satu persatu. Cody meminta mereka melepaskan Danny, tetapi Benito berkata bahwa Cody hanya menggertak. Cody lalu nekat menyalakan bomnya. Semua orang segera berlari menjauh. Tapi eksperimen Cody gagal meledak. 2 anggota kartel mendekat dan akan menembaknya. Pertempuran pun pecah. Cody mengejar Teresa untuk menyelamatkan Danny. Teresa dan Natalia menyeret Danny ke ruang bawah tanah dan mencoba kabur melalui terowongan. Benito berjaga untuk mereka tetapi tertembak di kepala. Natalia dan Teresa menyeret Danny keluar ketika Cody muncul di belakang mereka. Natalia hendak menembak Cody, tetapi Ray lebih cepat. Ray menampar Cody habis-habisan dan mengikat tangannya. They kidnapped you and Danny from the hospital. They beat the shit out of you. They brought you here. You got it? They kidnapped you and beat the shit out of you. Got it? Understand? Para tim BNN muncul dan bertanya apa yang terjadi. Cody mengikuti skenario dan mengatakan mereka diculik dari rumah sakit. Ray memeluk putranya dan berkata kalau dia sangat menyayanginya. Dalam perjalanan keluar, Andre menanyakan Ray apakah anak-anak itu sudah selesai bertindak bodoh. Right? Being morons. Beberapa hari kemudian, Cody bersama ayahnya latihan gulat, dan kali ini Ray mengizinkan Cody bertanding.
mengatakan bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri. Di sisi lain, Teresa telah mengambil alih kepemimpinan kartel ke tangannya sendiri. Dia kemudian mendatangi kakeknya dan mencekiknya hingga tewas. Akhirnya geng kita pergi menemui Jesse yang telah kembali ke El Paso. Semua orang masuk ke rumah barunya untuk mengadakan reuni mereka. Namun mereka tidak tahu kalau seseorang telah mengawasi mereka. Demikian kisah kita berakhir sampai di sini. Semoga para movie lover semua menyukainya. Jika Anda berkenan dan menyukai rekap ini, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan terus menyajikan rekap-rekap film yang terbaik. Sampai di sini saja, sampai jumpa lagi di rekap selanjutnya. See you again!